Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 5 Mei 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 3. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul kita hari ini, Dia menderita supaya aku hidup. Dalam film, kita pernah mungkin menyaksikan pertandingan gladiator. Orang Romawi saat itu gemar menonton pertandingan gladiator yang ekstrim. Bahkan ada sampai mati. Walaupun kekristenan waktu itu sudah ada saat Kaisar Konstantinus Agung sudah resmi agama negara adalah agama raja. Itu sekitar tahun 313 atau 325 sebelum Masehi. Akan tetapi, pemahaman bahwa orang, atau lebih tepatnya budak, gak ada harganya pada saat itu. Mati di gelanggang gladiator dianggap biasa. Nah, dalam peristiwa itu seorang rahib Telemakus tidak tahan dengan praktek budaya seperti itu, sehingga dia memutuskan datang ke gelanggang gladiator tersebut untuk membuat perubahan. Lalu Telemakus lompat ke arena pertandingan, berusaha memisahkan para gladiator yang sedang bertarung dengan hanya memakai pakaian biasa, bukan pakaian besi. Ya, resikonya memang Telemakus mati terbunuh di gelandang gladiator itu. Namun, kematian Telemakus tidak sia-sia begitu saja. Beberapa orang tersentuh hatinya, termasuk Kaisar, yang akhirnya melarang dilangsungkannya pertandingan gladiator itu untuk selamanya. Nah, pesan moralnya adalah seringkali orang yang baru terbuka mata hati, terbuka pikiran tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, ketika menyadari, melihat ada pengorbanan yang berharga sekali, ada tindakan kasih yang begitu tulus. Bisa dikatakan rahib Telemakus adalah hero, pahlawan, yang akhirnya pertandingan itu sudah tidak diadakan lagi. Pemahaman iman kita sebagai orang percaya, pengorbanan itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia melakukan untuk membuka mata hati pikiran kita semua. Kenapa Tuhan sendiri yang melakukannya? Karena pada zaman Perjanjian Lama sudah ada nabi, imam, raja,
sudah dikirim oleh Allah untuk hidup orang percaya, tapi toh penolakan tetap terjadi. Maka Tuhan sendiri yang langsung turun tangan. Dia dalam arti Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan syukur atas tindakan kasih Tuhan kepada kita? Dalam Rom 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan hidupnya. Ada satu kidung pujian yang boleh mendukung pemahaman kita tentang nas ini, bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyegarkan iman kami kembali akan makna pengorbanan-Mu buat kehidupan kami, kehidupan dunia. Terima kasih disegarkan kembali agar kami semakin menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana orang yang telah menerima pembebasan daripada Tuhan, dibebaskan untuk membebaskan, diberi kekuatan untuk saling menguatkan, diberi penghiburan untuk menjadi penghibur bagi yang lain. Begitu kami merefleksikan bagaimana Tuhan memberdayakan kami sebagai umat untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kali ini berdoa terkhusus buat para lansia, para orang tua kami yang selalu mensyukuri atas berkat Tuhan dalam kehidupannya, berbuat apa yang mereka menyadari bahwa dengan usia seperti itu adalah usia emas, menjadi ikon buat keluarga, mampukan mereka menjadi berkat buat seluruh peparannya.
Berdoa buat seluruh jemaat HKBP Petunjuk dan seluruh jemaat Tuhan senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Biarlah kami menjalani kehidupan kami yang tetap setia kepada Tuhan dalam lingkungan pekerjaan kami. Dan apa yang kami kerjakan, biarlah seturut kehendak Tuhan. Berdoa senantiasa buat bangsa dan negara kami yang masih saat ini bagi yang merayakan Idul Fitri, biarlah senantiasa dalam pertolongan Tuhan dalam merayakan setiap agama yang mereka anut. Berdoa buat kekondusipan agar mereka tetap dengan prokes. Kami berharap Tuhan bahwa pandemi akan semakin melandai dan kami ingin meraih kehidupan lebih normal lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang di pusat bahkan sampai di jemaat. Biarlah Tuhan yang melimpahkan anugerah-Mu agar kami selalu setia dalam pelayanan kami dan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai sintua, Bibel Pro, diakones, guru huria, evangelis, bahkan sampai ke tingkat jemaat. Biarlah senantiasa dengan tugas panggilan kami semakin merasakan bahwa kami juga diikut sertakan dalam peran pemberita Injil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Sisa hari ini dalam aktivitas kami, biar kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menjaga kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.